saudara mati atau hari ini saya mati, lalu pergi kemana? Nah, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan ini. Memang ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan bahwa orang mati itu jiwanya pergi ke purgatori atau api penyucian. Ada juga yang berkata bahwa, dan itu pandangan yang paling populer adalah orang yang mati itu pergi ke satu tempat penantian dan menanti di sana dalam tempo waktu yang sangat panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua. Ada juga yang berkata bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menjawab ya pertanyaan yang dilontarkan oleh jemaat Pendeta Esra Soru, di mana saya melihat ya bahwa ternyata jawaban Pendeta Esra Soru ini sangat tidak meyakinkan, ya, sangat istilahnya ambigu, sehingga tentu saja jemaatnya akan makin bingung. Mana yang benar artinya gitu. Karena Esra Soru sendiri mengakui bahwa di kekristenan itu tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada jawaban yang pasti mengenai hal tersebut. Orang beda-beda pendapat, bahkan antara Katolik dan Protestan untuk hal ini sangat bertentangan. Kalau Katolik, jawabannya satu aja, karena mereka satu komando. Dari atas mengatakan kalau ditanya hal ini, jawabannya begini. Semua sama. Sedangkan di Protestan ada makin banyak opini-opini, pendapat-pendapat yang berbeda. Sehingga makin bingunglah jemaat ya. Makin bingunglah orang-orang awam. Nah, ini bagus nih untuk edukasi dan supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman di Kristen yang selama ini hanya mengimani tanpa pernah mempertanyakan kemana kalian akan pergi setelah meninggal, ini mendapatkan pencerahan. Kalian bisa dengar sendiri. Ini apa-apaan nih? Kok jadi seperti itu? Apakah Kristen memang tidak jelas kemana arahnya setelah dia meninggal? Apakah seperti itu? Mari, ya, coba kita dengarkan dulu bagaimana jawaban Esra Soru, dan nanti baru kita tanggapi, kita analisa, kita bandingkan dengan Islam. Kita bandingkan dengan Islam. Baru dari situ teman-teman bisa memikirkan, kira-kira masih akan terus lanjut di kekristenan atau mau mereview ulang keimanan kalian. Karena yang namanya kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan kekal. Sehingga jangan salah pilih ya. Salah pilih tempat kerja, paling ruginya habis waktu. Salah pilih sekolah, berakibat pekerjaan kita di masa depan. Salah pilih pasangan, ya menderita selama pernikahan, kan begitu. Hanya sebentar ruginya. Tapi salah pilih Tuhan, ruginya selamanya, teman-teman. Salah pilih Tuhan itu udah yang paling fatal. Lebih fatal salah pilih Tuhan daripada salah pilih pasangan. Kalian harus ingat itu. Salah pilih Tuhan, kekal selamanya di neraka. Ngeri ya, ngeri. Jadi jangan salah-salah pilih. Semoga video ini bisa membuka akal kita, membuka cara kita melihat perbedaan antara Islam dan Kristen. Selamat menyaksikan buat teman-teman. Salam Pak Esra, izin bertanya, apakah orang yang meninggal tidak langsung ke surga atau neraka? Tolong hubungkan penjelasan Bapak dengan Matius 12 ayat 40. Terima kasih Pak Esra. nah, tentang orang mati itu pergi kemana, kita berbicara soal masa intermediate state, di mana kondisi orang pada waktu mati sebelum akhir zaman, ya, atau sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Jadi misalnya hari ini saudara mati atau hari ini saya mati, lalu pergi kemana? Nah, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan ini. Memang ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan bahwa orang mati itu jiwanya pergi ke purgatori atau api penyucian. Ada juga yang berkata bahwa, dan itu pandangan yang paling populer adalah orang yang mati itu pergi ke satu tempat penantian
dan menanti di sana dalam tempo waktu yang sangat panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua. Ada juga yang berkata bahwa pada saat orang mati jiwanya itu mengalami tidur yang sangat panjang sampai Tuhan Yesus datang baru bangun. Tetapi saya sendiri mempunyai pandangan bahwa orang yang mati itu akan langsung ke surga atau langsung ke neraka persis pada saat dia mati. Ya, kalau kita bisa melihat dalam data-data Alkitab adalah misalnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 itu ya, bahwa jikalau kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ya, we have a building from God. Ya, dan to be di sana itu adalah kata yang dipakai di sana adalah have, itu adalah bentuk present. Dan juga kita bisa melihat bahwa dalam kata Yunaninya ekomen itu juga bentuk present. Artinya begitu jiwa meninggalkan tubuh ini, maka jiwa itu langsung mendiami surga. Kita juga melihat pada waktu Tuhan Yesus mati dan penjahat di sampingnya juga mati, Yesus berkata kepada dia bahwa sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah surga, ya. Paradeisos dalam bahasa Yunaninya, yang artinya paradise dalam bahasa Inggris, artinya surga. Jadi sebenarnya orang mati itu langsung ke surga dan langsung ke neraka, tergantung dia orang beriman, orang percaya atau tidak. Nah, saudara bisa melihat penjelasan saya lebih detail dalam video-video yang lain yang saudara bisa cari di YouTube. Nah, kalau saudara tanyakan, tolong hubungkan penjelasan Bapak dengan Matius 12 ayat yang ke-40. Bunyinya, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya tidak tahu apa maksud saya, saudara suruh menghubungkan dengan ayat ini. Mungkin saudara berpikir bahwa, oh, itu berarti orang yang mati tinggal dalam rahim bumi. Nah, kita harus bisa membedakan antara di mana posisi atau lokasi dari jiwa atau roh kita dengan di mana lokasi dari tubuh kita pada waktu kita mati. Pada waktu orang mati, maka yang pergi ke surga dan neraka langsung itu adalah jiwanya atau rohnya. Sementara tubuhnya itu belum. Tubuhnya yang mendiami kuburan. Itu sama seperti Yesus dan penjahat itu kan. Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti jiwa atau roh Yesus itu ada di Firdaus bersama dengan penjahat itu. Tapi kita juga tahu menurut cerita Injil bahwa tubuh Yesus ada dalam kuburan Yusuf Arimatea. Maka yang dimaksudkan dengan perut bumi di dalam ayat itu, yaitu merujuk kepada kondisi di dalam kubur. Nah, maka tubuh saudara, kalau kita bicara mati normal, maka tubuh saudara itu ada dalam kuburan. Sementara kalau saudara orang percaya, jiwa saudara itu sudah ada di surga. Kalau saudara bukan orang percaya, maka tubuh saudara ada di kuburan, tapi jiwa atau roh saudara sudah menderita sengsara di dalam neraka. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan orang mati, barulah jiwa atau roh yang sudah di surga itu digabungkan bersama-sama dengan tubuh, sehingga tubuh, jiwa, roh saudara ada dalam surga. Atau orang dalam neraka, waktu tubuhnya dibangkitkan di akhir zaman, digabungkan dengan jiwa atau rohnya yang sudah ada di neraka, maka lengkaplah seorang manusia, tubuh, jiwa, rohnya itu ada di dalam neraka. Jadi sebenarnya waktu kita bicara bahwa begitu mati orang langsung ke surga, langsung ke neraka, itu hanya berkenaan dengan jiwa atau rohnya saja, bukan dengan tubuhnya. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Solo menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja.
Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Sorut terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tiada kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Sorut. Allah Tritunggal memberkati. Shalom. Teman-teman sudah dengar sendiri ya jawaban dari Esra Soru, dan Esra Soru sendiri sudah mengakui. Di awal dia sudah mengakui bahwa banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kemana manusia setelah meninggal. Ya, apakah langsung masuk surga atau tidak? Banyak pandangan-pandangannya. Ini yang teman-teman Kristen harus tahu. Artinya tidak ada satu jawaban jelas mengenai kemana kalian meninggal dalam kekristenan. Nggak ada. Mereka masih tidak sepakat untuk hal ini. Bayangkan, bukankah setelah kematian ini yang paling penting? Bukankah rahasia paling penting adalah kemana kita setelah meninggal? Itulah yang mendasari iman kita. Kalau kita tidak tahu kemana kita meninggal, ngapain beragama? Ya, ngapain? Itu ibaratnya beli kucing dalam karung. Saya sering saat berdiskusi dengan teman-teman Kristen, saya tanya, surga kalian gimana? Mereka bilang tidak tahu. Ada yang bilang bakal bernyanyi-nyanyi, memuji, menyembah terus. Ada yang bilang surganya nanti ada tingkatan, ada fasilitas. Hidupnya enak, rumahnya besar, dan sebagainya. Ada yang bilang hidupnya seperti malaikat. Sudah tidak punya keinginan apapun. Istilahnya sudah ngeblank gitu. Kayak orang lagi sakau, ngefly gitu kan. Nggak bisa berpikir sendiri. Pokoknya ngikuti kehendak dari Tuhan. Ada juga yang bilang kita kembali menyatu dengan Tuhan. Udah nggak ada lagi, kosong semua. Jadi mereka aja masih bingung kemana gitu. Sehingga kalau saya diskusi, saya bilang, kok kalian mau ya beragama seperti membeli kucing dalam karung? Sesuatu yang nggak pasti, kok berani kalian imani? Kan begitu. Carilah yang pasti-pasti aja. Kenapa teman-teman? Ini bahaya loh. Ini bahaya. Mending pilih yang pasti-pasti saja. Jangan ambil resiko. Tapi memang manusia ini kadang-kadang lucu ya. Manusia ini kadang-kadang suka bertaruh. Memang ada insting untuk berjudi. Kalian contoh ya, lihat di film-film atau di acara-acara ya, acara-acara TV, misalnya kalian disuruh nih, pilih uang 10 juta, ya, pilih uang 10 juta, atau pilih 5 koper, salah satu dari 5 koper maksudnya, ya, ada 5 koper, pilih salah satu koper ini, satu koper ada isinya 100 juta, sisa koper isinya 0. Jadi ada kemungkinan 20% kamu dapat 100 juta, 80% kemungkinan kamu dapat jong, 0. Disuruh pilih, mau yang 10 juta pasti dapat, langsung ambil 10 juta, game selesai. Atau gambling, memilih salah satu dari 5 ini. Rata-rata kalian bisa lihat. Lebih banyak peserta memilih, ya udahlah gambling aja. Gambling aja, nggak apa-apa. Itulah yang saya lihat ada di jiwa teman-teman Kristen ya. Menurut pandangan saya, kalian punya jiwa seperti itu. Berani bertaruh untuk sesuatu yang nggak pasti. Kalau yang ini masih mending, dari 5 koper, ada 1 koper yang isinya 100 juta. Sedangkan yang kalian pertaruhkan, 5 kopernya nggak tahu isinya apa.
Ya. Bisa jadi penghukuman, ada ular, ada bom, ada racun di dalam, kita nggak tahu. Tapi kalian berani bertaruh. Salah langkah, ini bahaya teman-teman. Salah pilih koper, ya nggak dapat hadiah masih mending. Kalian tinggal cari uang di tempat yang lain, kalian tinggal kerjakan yang lain, nggak dapat uang ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ini kalian salah pilih teman-teman, kehidupan kekal di neraka kalian pertaruhkan. Coba kalian pikir di mana otak kalian berani mempertaruhkan sesuatu yang begitu nggak jelas seperti itu. Coba saya tanya kalian, di mana cara kalian berpikir? Kan ngeri sekali itu teman-teman, ngeri sekali ya saya katakan. Terus kalau kita bicara lagi, ya, pandangan-pandangan kekristenan tentang setelah kematian ya, seperti yang disampaikan Esra Soru, mungkin coba kita jelasin sedikit ya. Yang pertama tentu saja dari Katolik, yang merupakan kekristenan mula-mula, yang merupakan nenek moyangnya lah, teman-teman Kristen ya. Orang Katolik mempercayai bahwa setelah kematian, orang akan masuk purgatorium. Ya, orang-orang Kristen akan masuk purgatorium, di mana di purgatorium itu bisa dibilang disitulah mereka akan disucikan, ya, untuk suatu keadaan antara atau peralihan setelah kematian jasmani, yang melaluinya mereka yang ditentukan ke surga, menjalani pemurnian sehingga mencapai kekudusan yang diperlukan untuk memasuki kegembiraan surga. Hanya mereka yang meninggal dunia dalam keadaan rahmat, namun belum menjalani hukuman sementara akibat dosa-dosa mereka, yang dapat berada dalam purgatorium. Dan dengan demikian, tidak ada seorang pun dalam purgatorium yang akan berada selamanya dalam keadaan tersebut, ataupun pergi ke neraka. Asal mula konsep ini memiliki akar-akar sejak dahulu. Ya, kalian bisa lihat, ya, tinggal kalian cari tahu aja apa itu purgatorium ya. Jadi purgatorium itu adalah tempat kalian disucikan. Ya, tempat kalian disucikan sebelum kalian ke surga. Karena nggak mungkin kalian langsung masuk surga kalau kalian itu masih punya sifat-sifat jelek, masih menanggung dosa dan sebagainya, belum suci. Menurut orang Katolik, yang auto masuk surga nih, itu hanya orang-orang kudus. Seperti Bunda Maria, kan gitu. 12 rasul. Jadi yang langsung masuk mereka-mereka. Sedangkan manusia biasa itu harus ke purgatorium dulu. Ini konsepnya kalau saya bilang mirip dengan Islam ya. Di mana di Islam juga kita mengenal bahwa orang itu harus disucikan dulu. Harus menanggung dosanya dulu. Harus menerima apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, menerima konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan saat di dunia. Itulah umat muslim, itu nggak ada takut. Umat muslim tidak takut masuk neraka, kenapa? Karena kita punya pengharapan akan surga. Masuk neraka 10.000 tahun, 100.000 tahun, tapi endingnya masuk surga. Dibandingkan dengan agama, keyakinan, yang sampai detik ini masih bingung, kemana mereka pergi. Ya, kemana mereka pergi. Kalau kalian Katolik, oke, kalian percaya purgatorium. Nggak pening. Kalian mau nanya sama pastor di Medan, pastor di Semarang, pastor di Zimbabwe, jawaban mereka sama. Setelah kita meninggal, kita ke purgatorium. Mereka satu suara. Tapi bagaimana dengan orang Protestan? Ya, bagaimana dengan Protestan? Protestan punya jawaban yang berbeda-beda. Ya. Ada yang bilang orang mati itu akan pergi ke satu alam untuk tempo yang sangat lama. Ini menurut Esra Soru ya, akan pergi ke satu tempat, dikumpulkan di sana, atau ikut waiting list. Ya, akan menunggu di sana untuk waktu yang lama. Terus ada juga yang mengatakan jiwanya akan mengalami tidur yang panjang. Jadi kalian semua akan tidur sampai sangkakala dibunyikan. Sangkakala dibunyikan, baru bangun. Seperti orang yang tidur. Kalau kita tidur kan nggak terasa, mau tidur 3 jam, mau tidur 6 jam, ya sama. Nah, jadi kalian akan tidur, menurut pandangan yang berikutnya. Tapi menurut Esra Soru, beda lagi. Menurut Esra Soru, begitu kalian meninggal, kalian akan langsung ke surga atau neraka.
Ya, jadi setelah percis Anda mati, Anda langsung surga atau neraka. Nggak ada namanya purgatorium, nggak ada tunggu-tungguan ya. Ini menurut Esra Soru. Tapi yang lebih lawa adalah dia dengan pede ngomong itu, tapi rupanya dia nggak hafal ayat. Dia bilang 1 Korintus pasal 5 ya. Coba kalian dengar baik-baik ini. 1 Korintus pasal 5 dia bilang. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 itu ya, bahwa jikalau kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ya, we have a building from God. Iya, jadi salah ayat dia teman-teman. Yang benar itu 2 Korintus 5 ayat 1. Ya, 2 Korintus 5 pasal 1. Saya bukakan biar jelas. Ini pendeta kok nggak hafal ayat ya, lucu. Dan jemaatnya saya nggak tahu nih apakah ada yang periksa atau tidak, atau iya pokoknya ada aja ya. Kalau saya mohon maaf, saya kritis. Kalau ada orang bilang ayat, saya catat, saya kecek. Ya, saya cek benar nggak. Rupanya salah yang dia bilang. Karena setahu saya ini di 2 Korintus. Nah, dan benar ya, di 2 Korintus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini perkataan Paulus. Perkataan Paulus. Masalahnya, saya juga bingung. Mereka ini ikut siapa sih? Ya, ikut siapa? Kan gitu. Terus, menurut si Esra Soru, ini mengacu kepada perkataan Yesus kepada orang yang disalibkan di samping dia. Kan ada orang disalibkan juga. Di mana Yesus berkata, yaitu percayalah, pada hari ini kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu ada di Lukas 23 ayat 43. Kamu akan bersama-sama aku di Firdaus hari ini. Jadi menurut teman-teman Kristen dan Esra Soru, Esra Soru bilang, kan dikatakan hari ini. Artinya setelah meninggal, mereka langsung ke Firdaus. Langsung ke surga menurut Esra Soru ya. Yang jadi pertanyaan, ya, bukankah ini kontradiksi? Kontradiksi dengan apa yang dilakukan Yesus setelah dia meninggal. Yesus setelah meninggal kemana teman-teman? Halo teman-teman Kristen. Yesus setelah meninggal dia kemana? Selama 3 hari, padahal 2 hari ya, tapi teman-teman Kristen kan bilang 3 hari. Kemana Yesus selama 3 hari itu? Bukankah dia ada di alam maut? Dia ada di alam maut yang kita nggak tahu ngapain. Menurut ya, Erben, Yesus ke sana cuma mau pamer, kasih tahu bahwa dia Mesias. Udah selesai. Menurut teman-teman Kristen yang lain, enggak, dia ke sana menginjili, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hidup sebelum zaman dia untuk bertobat. Nah, terakhir mereka berantem ya. Saya pernah bahas ini. Di situ ada beberapa teman-teman Kristen dalam room diskusi saya. Terakhir mereka berantem sendiri. Berantem sendiri untuk menentukan ngapain Yesus di alam maut. Jadi sampai sekarang aja mereka masih bingung. Yang pertama, ngapain Yesus ke alam maut? Tetapi yang pasti Yesus ada ke sana menurut mereka. Teman-teman Kristen mengimani Yesus ke alam maut. Di alam maut itu ada siapa aja? Ada Abraham dibilang, ada Musa, ya, ada orang-orang yang hidupnya itu sebelum zamannya Yesus. Kalau mereka saja ada di alam maut, kenapa orang yang ada di samping Yesus bisa langsung masuk surga? Kenapa kalian berpikir kalian langsung masuk surga atau neraka? Sedangkan yang Yesus lakukan setelah kematiannya pergi ke alam maut. Orang-orang dulu antri di alam maut. Sedangkan kalian langsung masuk surga neraka. Enak kali sama kalian. Kok enak kali sama kalian? Kok beda? Kok bisa beda? Coba saya tanya. Nah, bingung kalian kan? Bingung. Udah, ngarang lagi kalau Valen bilang. Ngarang dulu yang bagus. Ya, coba dulu, sepakati dulu. Apa mau dijawab? Apakah kalian juga ke alam maut?
atau langsung ke surga neraka. Ini Pak Esra Soru mungkin nggak tahu ya, atau lupa dia bahwa Yesus pernah ke alam maut selama 2 hari. Terus menjawab yang berikutnya tentang membandingkan dengan Yunus di perut bumi 3 hari. Di perut ikan, di perut ikan 3 hari. Kalau Esra Soru bilang ya manusia akan ada di perut bumi kan gitu. Akan ada di perut bumi karena kita kan dikuburkan. Ya kalau ini saya malah bingung gitu. Kok Esra Soru malah ngikuti Islam, di mana tubuh kita ditinggalkan, roh kita, jiwa kita lah yang akan diadili kan gitu. Ya, jiwa kita yang akan diadili, roh kita. Itu Islam. Kalau Kristen bukankah kalian sering ya membahas tentang Elia, Henok dan Yesus yang terangkat ke surga beserta dagingnya? Bukankah Yesus ke surga itu beserta dagingnya? Nggak dia tinggalkan di dunia dagingnya. Nah itu gimana gitu? Kok ada yang ditinggal dagingnya, ada yang sekalian dagingnya, seperti Elia dan Henok Yesus. Nah ini kan agak bingung ya. Bingung lagi gitu. Yang benar yang mana? Kalau di Islam jelas. Kita di Islam tuh nggak ada ambigu-ambigu beginian. Teman-teman kalau nanya kepada umat muslim, atau nanya ke ustadz lah kita bilang ya, kalian mau nanya ustadz di Afrika, ustadz di Amerika, ustadz di Eropa, ustadz di Indonesia, apa yang terjadi setelah kita meninggal? Coba tanya. Semua jawabannya sama. Ya, tahap pertama yang akan terjadi sama kita, setelah kematian ya, kita akan menuju ke alam barzah. Ya, alam barzah. Itu adalah periode antara kematian dan hari pembalasan nanti. Jadi jiwa itu dipisahkan dari tubuh, dan kita akan memasuki alam keberadaan yang baru. Tubuh kita tinggal di dunia. Tubuh kita tinggal di kubur. Islam clear. Tubuh itu tidak dibawa. Ya, tubuh kita nggak dibawa. Itu ditinggalkan. Untuk apa kamu bawa tubuh tua Anda, tubuh sakit-sakitan Anda, tubuh mungkin penuh luka-luka Anda? Ngapain? Ya, karena kita akan diberikan tubuh yang baru. Nantinya, waktu hari pembangkitan. Jadi, tubuh lama ini untuk apa? Kan gitu. Kita akan ke alam barzah untuk menunggu penghakiman. Islam clear, silakan dicek. Ya. Itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya, Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Jadi ada pembeda antara alam kita dengan alam dunia ini. Kita ada di alam barzah, teman-teman. Clear di Islam ya. Baru berikutnya hari kebangkitan, terus kita diadili ya setelah di padang mahsyar kan, hari kebangkitan kita akan ada di padang mahsyar, baru diadili, baru dihisap. Di Islam kita clear urutannya, nggak ada kebingungan. Kalau kalian nanya siapapun, jawabannya sama. Nah ini yang membedakan kita dengan mungkin iman-iman orang lain di luar sana ya. Di Islam semua diajarkan dengan gamblang dan jelas, sehingga tidak ada ambigu-ambigu, tidak ada kebingungan. Tapi kalau kalian nanya alam barzah itu bentuknya gimana, ya kita juga bilang itu supranatural. Ya. Itu di luar batas kita. Tetapi yang pasti kita akan menunggu di alam tersebut. Menunggu. Beda dengan teman-teman kita yang di sebelah tadi, di mana mereka masih bingung. Ada nggak alam seperti alam barzah? Ya. Kalau mengacu kepada jawaban Esra Soru, yang pertama Katolik pasti enggak. Mereka ke purgatorium. Terus, kalau yang Protestan, seperti Esra Soru bilang, kalian akan menunggu di satu tempat untuk periode yang lama. Nah, itu mungkin sama. Menunggu ya. Jadi mungkin ini meniru konsep Islam. Yang menjawab seperti itu adalah orang Kristen atau pendeta yang meniru konsep Islam. Kalian akan menunggu untuk waktu yang lama.
Jadi, ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa Islam inilah yang mempengaruhi pola pikir pendeta-pendeta, sehingga udah mulai inilah mereka, mulai bisa menjawab dengan pede gitu kan. Tapi kalau kayak Esra Soru ini kan masih berdasarkan asumsi pribadi. Saya nggak tahu nih, Esra Soru jawabannya itu dia belajar dari orang, atau dia cari sendiri, dia asumsikan sendiri. Ya, ini yang jadi masalah selalu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saran dari saya, teman-teman yang ada di Kristen, menurut kalian, kemana kalian setelah meninggal? Kalian lebih setuju yang mana di antara semua pilihan yang disampaikan Esra Soru? Kalau kalian aja masih bingung kemana, pendeta aja masih bingung kemana, untuk apa? Untuk apa beriman kepada Tuhan yang tidak memberikan jawaban yang jelas? Untuk apa mengikuti Tuhan yang membuat bingung umatnya? Untuk apa? Cobalah kalian pikirkan. Apa manfaatnya Tuhan buat bingung manusia? Apa manfaatnya? Kita ini ciptaannya, tapi dibuat bingung. Untuk apa? Ciptaan itu harusnya dijelaskan, diberikan perintah yang jelas. Kalian kalau buat robot, kita nih manusia, buat robot atau buat program, program atau robot, itu pasti kita udah berikan perintah yang jelas. Udah kita bikin dia punya coding. Robot ini tujuannya apa gitu. Perintahnya kita suruh dia ngapain. Jelas. Begitu juga dengan Tuhan. Clear kok, kita tuh disuruh untuk apa. Cuman kadang-kadang kita yang bandel. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini jadi bahan renungan buat kalian semua, sehingga kalian tidak bingung kemana kalian pergi ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.